Salam sehat untuk kita semua dan salam cadas. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek, subjek hukum dan alasan permohonan hak uji material di Mahkamah Agung. Semoga bermanfaat. Adapun yang menjadi objek hukum terbagi menjadi dua, yaitu peraturan di bawah undang-undang dan surat keputusan bersama. Untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang urutannya dimulai dari peraturan pemerintah sampai dengan peraturan daerah, sedangkan untuk SKB adalah surat keputusan yang bersifat mengatur atau umum. Berdasarkan hasil rumusan Kamartun yang dituangkan dalam SEMA nomor 4 tahun 2014 menegaskan bahwa yang menjadi objek hak uji material adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan kebijakan, Beleitsregel, tidak dapat diuji oleh hakim, sehingga akan muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan peraturan kebijakan, Beleitsregel. Dalam mengartikan Beleitsregel, terlebih dahulu kita mempelajari mengenai doktrin-doktrin terkait. Untuk itu antara lain menurut pendapat Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa peraturan kebijakan adalah aturan hukum yang dibentuk oleh pejabat administrasi yang berwenang untuk memberikan arahan atau garis pedoman. Selain itu, Ridwan Hair berpendapat bahwa peraturan kebijakan berfungsi sebagai operasional dari penyelenggaraan tugas pemerintahan dan peraturan tersebut tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Selain itu, Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa pengaturan yang berlaku di internal atau di lingkungan lembaga yang dinaungi sumber kewenangan untuk membentuk peraturan kebijakan ini bukan berasal dari atribusi atau delegasi namun berasal dari diskresi. Lebih lanjut dalam memeriksa perkara HUM tidak terlepas dari apa yang menjadi objek perkara HUM yang terdiri dari peraturan secara keseluruhan, pasal tertentu, penjelasan, kata kalimat, dan ayat tertentu. Dalam perkara HUM tidak terlepas dari subjek HUM yang terdiri dari pemohon dan termohon. Bagi pemohon terdiri dari 1. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. 3. Badan hukum publik atau badan hukum privat. 4. Lembaga negara, serta bagi termohon adalah pejabat yang mengeluarkan peraturan. Adapun yang dapat menjadi alasan permohonan HUM objek sengketa HUM tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan asas preferensi, bertentangan dengan asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum dikenal asas preferensi hukum yaitu lex specialis derogat legi generalis, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, lex posteriori derogat legi priori, undang-undang yang lama dikesampingkan apabila ada undang-undang baru yang mengatur hal yang sama, lex superior derogat legi inferiori, undang-undang yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum peraturan yang derajatnya di bawahnya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 asas pembentukan suatu perundang-undangan terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Terima kasih.